Saya lagi kerja, masuk pagi dia datang ke kantor. Bilang segala macem, katanya dia maaf ya, katanya dia sama saya. Oh. Iya, dia pura-pura atau gimana sih bilang. 50 tahun masih 48 Bang. 48 ya. 48 tapi kurang tetap lebih. aja lah. Dia pernah cerita sih, pernah katanya kayak gitu sama orang, 2 orang sama dia 1, ya bertiga. Cowoknya 2, Iya. dia sendiri. Berarti kiri kanan. bisa jadi. Gue juga mikirnya, waduh, kayak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber, yang katanya narasumber kita ini punya pengalaman misterius yang akan diceritakan ke penonton di rumah. Seperti apakah pengalamannya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Dor. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rino. Ya, Ya, Rino Barak apa Rino Berak? Aduh, kacau ini. Rino Barak ya. Iya, iya. Oke, Bang Rino, terima kasih ya, udah hadir ya. Sama-sama. Studio Jejak Backpacker. Betul, Bang. Awalnya tadi ya canda gitu Iya. ya. Aman ya. Aman Bang. Oke, Bang Rino ini jadi punya pengalaman menarik ya yang mau diceritain ke penonton di rumah. Ya. Ini berhubungan dengan apa nih, Bang Rino? Ya, berhubungan dengan waktu itu ketemu salah satu mami bisa sebutnya. Oh, oke. Langsung aja kalau gitu, Bang. Nggak Nggak usah. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Oh, iya, Yuk, silahkan. Jadi waktu itu saya ketemu sama yang saya bilang mami ini karena dia sendiri yang nyebut awalnya. Jadi temunya tuh nggak sengaja. Waktu itu lagi pas saya kan kalau sama keluarga itu kalau kayak weekend gitu ya suka jalan-jalan gitu kan, makan di luar. Nah pas kita lagi makan lagi ngobrol-ngobrol di salah satu tempat di Bekasi lah. Oke lah tempatnya, terus ada live musik, bisa makan segala macem. Nah terus lagi ngobrol-ngobrol, saya nggak ngeh tuh ya kan, saya kan merokok. Nah rokoknya ini habis, akhirnya kan saya harus beli. Tadinya mau beli deket situ kan emang ada SPG juga nawarin rokok, cuman kayak nggak cocok nih rokoknya. Carilah di situ ada supermarket, saya ke supermarket. Jadi pertemuan awalnya tuh di supermarket itu. Nah saya ke supermarket jalan sendirian, sendiri beli rokok, saya bilang itu kan sama istri. Oh yaudah beli. Sampai supermarket saya udah pilih 2 bungkus langsung. Nah saya juga di saat itu nggak bawa handphone, nggak bawa dompet. Ya saya ada uang cash. Nah ternyata pas bayar, nggak bisa bayarnya pakai cash. Nah terus bisanya katanya cashless atau enggak pakai debit. Nah terus gimana ya? Saya udah tanggung kan. Saya pikir ya udahlah, saya balik dulu deh, nggak apa-apa gitu kan. Titip dulu, bilang gitu. Mbak titip dulu ya, nanti saya kesini lagi. Gitu. Nah dia dilanjutin aja yang lain. Pas saya balik badan, ya pertemuan pertamanya itu pas balik badan saya nggak sengaja nyenggol lah di belakang saya. Nah itu si mami itu awal pertemuannya. Jadi mungkin dia tahu ya, pas saya nengok belakang kan udah rame nih, panjang antriannya. Wah kata saya ini kalau balik lagi mager juga kan. Nah si mami ini bilang ke saya, Mas tadi beli rokok? Iya. Kenapa Bu? Saya bilang gitu. Nggak bawa uang apa gimana? Bukan nggak bawa uang, saya bawa uang cash. Oh di sini emang nggak bisa cash, kata gitu. Udah sini mami talangin dulu gitu kan. Langsung sebutnya mami, kata saya gitu kan. Oh iya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, ini ada uang cash nih, saya bilang. Udah gampang, kata gitu. Nah dari situ dia
Di situ saya ngerasa nggak enak kan, orang baru kenal udah langsung dibantu kayak gitu. Tapi saya pikir ya saya kan bawa uang cash, ya udahlah biarin aja. Saya beli, dia juga beli 2 bungkus juga. Nah terus dia beli 2 bungkus, saya 2 bungkus jadi 4. Dibayar sama dia pakai debit yang saya inget tuh. Udah dibayar, kan ada stroke nih. Stroke-nya itu diminta. Tapi anehnya di situ dia bilang sama kasirnya, Mbak, saya minta pulpen boleh? Dari gitu. Oh iya, ya Bu, silakan gitu. Nah udah dari situ saya ambil rokoknya. Bentar ya, saya bilang. Bentar ya Bu ya, ntar saya kesini lagi Mbak. Ini uangnya pegang aja dulu. Oh nggak usah Mas, ini aja, tinggalin aja nomor telepon kamu di sini. Suruh nyatet kan. Oh ya udah, saya catat lah nomor telepon. Buat apa ya Bu? Udah catat aja. Oh ya udah saya catat. Nomor telepon saya kasih. Nanti saya kabarin ya kata dia. Oh iya. Saya sambil jalan sambil mikir duit nggak usah dikasih. Nomor telepon ditinggalin, ada apa ya? Ah bodo amat lah, lumayan rokok gratis. Saya pikir kan gitu ya. Cabut. Terus sambil jalan sambil mikir juga kayak itu ibu-ibu siapa ya? Kayaknya lumayan juga nih. Dari penampilannya emang oke banget sih saat itu. Dan apa? Kelihatan lah bahwa ini orang tajir nih. Gitu. Di satu sisi juga saya ada kecenderungan jadinya bahasanya. Saya lebih suka sama wanita yang lebih tua. Oh. Waktu saya umur 20-an saya suka sama yang umur 30-40. Saya udah 30-an. Ya saya lihat dia kayaknya sih umurnya udah mendekati 50 lah. Tapi bukan nenek-nenek juga ya, Bang. Kayak gitu. Nah, makanya di situ udahlah, udah nggak mikirin lah di saat itu ya. Saya kembali lagi ngobrol lagi sama anak istri, rokok lagi, tapi sambil satu sisi mikirin juga itu siapa ya gitu kan, mau ngapain ya. Nah untungnya di saat itu saya ingat saya kasih nomor WA, tapi yang handphone kan ada 2 nih, satu handphone ini 2 nomor. Ada satu lagi buat ngegame doang, tapi emang ada WA-nya juga. Cuman saya jarang pakai. Saya kasih nomor yang satu lagi. Ya udah aman nih di handphone ini. Kan buat game doang, kayak pikir gitu ya. Udah tuh berjalan kira-kira sekitar 2 harian lah. Saya lagi masuk malam. Nah, itu ada WA. Nah, bahasa WA-nya juga saya kaget pertamanya. Jadi enggak pakai Assalamualaikum, nggak oke selamat malam, langsung bahasanya kayak ibarat orang tuh apa ya, baby BA BY, tapi dia BY doang, koma kamu lagi di mana gitu. Ah ini siapa ya, tumben-tumben ada yang WA kesini, saya nggak ngeh. Akhirnya saya balas, ini siapa ya? Dia bilang langsung, ini saya Mami. Ah Mami siapa? Ya bahas lagi. Terus kata dia, enggak apa-apa nih sebutin. Ya dia bilang katanya Mami Lia katanya. Nah Mami Lia, oh baru saya enggak tuh, jangan-jangan yang kemarin nih yang beliin rokok katanya gitu kan. Lumayan ya kan. Oh gue balas tuh lagi masuk malam, kita balas aja. Ya lagi kerja, udah masuk malam, bisa telepon nggak? Saya angkat langsung kan, dia nelpon, belum saya jawab tuh WA-nya dia langsung nelpon. Udah tuh saya langsung angkat. Ya dia bilang lagi di mana gitu kan. Ini Mami Lia yang kemarin ketemu kamu katanya gitu. Kamu lagi di mana? Lagi kerja masuk malam. Ada waktu nggak buat ketemu? Kata dia. Awal gitu kan. Terus saya bilang, ya nantilah diatur dulu ya, soalnya ya saya punya istri punya anak juga kan. Saat itu maksudnya saya harus mikir juga nih, muter otak gimana caranya bisa ketemu. Sampai akhirnya saya bilang kayak gitu, dia bilang oh ya udah nggak apa-apa, Mami terima kok. Saya mikir bengong ya sendiri, Mami terima maksudnya apa ya? Udahlah biarin aja, saya pikir gitu. Esok harinya saya masih masuk malam nih, pas masuk malam ya dia ngubungin lagi, udah gimana kalau besok ketemu, kamu besok masuk apa? Saya bilang besok kayaknya masuk sore, berarti pulang malam. Iya, bisa nggak ketemu nanti? Mami Sherlock kata dia gitu lokasinya. Oh ya udah,
Saya iyain aja kan. Besoknya lusanya itu ketemu, saya lihat WA pas saya sekitar jam 10-an, saya kan pulang jam 11-an. Jam 10-an bener tuh dia WA, Sherlock langsung lokasinya saya lihat. Nah ini kata saya kayaknya hot nih, saya bilang kan. Ada apa nih? Ya udah kan, saya bilang ada apa ya mami, saya bilang gitu. Udah datang aja tadi gitu, ada yang mau mami omongin ada gitu. Oh ya udah, mungkin mau bicara bisnis kali, kayak gitu kan, lumayan nih. Ya udah dari situ, dari tempat kerja langsung lah OTW kan. Tapi saya WA dulu ke rumah, ini saya disuruh besok masuk pagi, alasannya gitu kan. Saya Alasan tidur sama istri. iya, supaya nggak nanya-nanya nih. Jadi malamnya saya nginep nih di kantor, saya bilang gitu, biar nggak bolak-balik. Terus dia bilang, oh yaudah hati-hati gitu doang kan. Alhamdulillah ada lampu hijau. Udah gas tuh, berangkat saya ke situ. Nah nyampe lokasi ternyata benar. Oh dibilang hotelnya mewah banget ya enggak juga, cuman ya lumayan lah gitu. Nah terus langsung saya bilang saya udah di depan. Nah, saya udah di lobi, saya WA gitu kan. Dia datang ke lobi, langsung aja kata dia. Oh ya udah, ayo. Sampai kamar, waduh, saya lihat di situ ya emang dia nginep sendiri kayaknya sih, baru datang deh saat itu, karena dia belum prepare apa-apa, masih pakai baju biasa. Saya lihat kayak orang apa ya, kayak orang kerja kantor ya, saya liatin. Ya udah tuh, awalnya ngobrol biasa ya, ibarat kayak orang interview dah ya kan, kayak nanya kamu namanya siapa, ininya di mana, tinggalnya, kerja apa, gitu. Akhirnya terus dari situ dia bilang, mami jujur tertarik sama kamu, katanya. Wah tertarik kenapa, saya bilang gitu. Maksudnya tertarik dalam hal apa, dia bilang. Ya mungkin kamu udah ngerti lah, satu sama lain sama-sama dewasa. Waduh, ada saya kesempatan dalam kesempitan, lumayan ya. Ya udah tuh dari situ, ya udah terjadilah kayak gitu kan. Karena memang pas lagi datang juga saya disiapin makanan, minum. Yang saya ingat, saya habis dikasih minum sama dia orange juice kalau nggak salah, dipesenin. Saya nggak curiga gimana, cuman saya di saat itu mau ke toilet dulu kan, bersih-bersih, cuci muka. Ya udah terjadilah kayak gitu. Habis dia ngomong kayak gitu, hawanya udah beda itu, kayak udah bahasa ininya apa ya gitulah. Gitu kan. Ya udah akhirnya terjadilah kayak gitu. Nah yang saya sadar itu ya udah subuh, kebangun. Nah saya lihatnya saya udah pakai celana pendek doang. Itu dia juga kaget juga. Waduh, mau istighfar tapi enak ya, mikir kayak gitu kan. Ya udahlah kan, saya bangun, saya duduk diem. Nah ini kenapa ya, maksudnya gimana gitu nih si mami. Akhirnya saya bangunin kan, karena saya mau masuk pagi di saat itu. Saya bangunin, saya mau berangkat, saya bilang gitu kan, karena lokasi kerja lumayan jauh dari situ. Terus kata dia, sebentar dulu kan, ada gitu. Kamu kerja di mana sih tadi, katanya. Di ya pokoknya salah satu hotel lah di Bekasi, dia bilang. Udah nanti mami antar. Lah kan saya bawa motor, saya bilang gak usah dianterin, udah biarin. Kita belum sempat ngobrol soalnya. Ya mungkin nanti bisa sore, saya pas pulang, saya bilang. Oh ya udah, berarti saya long stay di sini aja ya. Nanti kamu pulang ke sini lagi, kata dia. Udah ya udah deh, saya bilang. Iya. Dari situ tuh belum kasih apa-apa, cuman dia ngasih bekal nih katanya. Ini buat pegangan ongkos, kata dia. Pertama kali saya dikasih sama dia kan. Kata saya, wah lumayan nih, kasih duit kan, buat ongkos, kata dia. Ya udah tuh berangkat sambil mikirin di jalan, sampai kerja juga sambil mikirin. Balik lagi ke situ. Sorenya akhirnya saya datang ke situ sore. Nah, di situ baru saya banyak cerita sama dia. Dia juga banyak ngobrol kayak si dia ini janda anak 2.
Anak pertamanya laki-laki, yang keduanya perempuan. Terus dia ini udah lama jandanya, ya mungkin udah sekitar kemarin sih katanya 5 tahunan ya, karena suaminya ninggalin dia. Dan mati saya, ini cewek cantik gini tinggalin, saya kan juga nih cowok kan gitu ya, kayak gitulah. Nah terus akhirnya dari situ kita ngobrol banyak soal kehidupan, kenapanya, gimananya. Terus ya saya di situ jujur lah ya kan, ya saya emang saat ini lagi kesulitan, saya bilang gitu kan, dari sisi finansial lagi kacau lah, saya bilang gitu. Terus kata dia, ya udah nanti mau bantu lah adek gitu, ya memang gak bisa banyak tapi mudah-mudahan cukup, adek gitu kan. Oh ya udah, saya bilang alhamdulillah. Saya nggak mikirnya banyak-banyak nih saat itu. Nah terus ngobrol kayak gitu juga sambil makan juga. Terus saya mikir kayak, ini saya harus balik nih, karena saya belum pulang dari kemarin kan. Saya izin kan, saya bilang saya mau pulang dulu karena takutnya di rumah nanyain atau mikir macam-macam nih, kayak gitu kan. Ya udah, saya pamit, habis makan saya pulang. Itu saya pesenin juga jangan WA saya kalau lagi di rumah segala macem kan. Terus kata dia, ya tenang aja tadi gitu, mami gak bakal WA, paling kamu besok masuk apa nanti pas di kerjaan aja, ntar kita komunikasinya. Oh ya udah, saya bilang. Nah besoknya juga masih masuk pagi, dia ngubungin saya minta ketemu lagi, tapi tempatnya beda, agak lebih lagi jauhnya daripada itu. Tapi ini posisinya di apartemen waktu itu, masih daerah Bekasi juga, ya mepet Jakarta lah. Nah di situ dia cerita lagi bahwa yang anehnya dia ini ternyata gadun juga. Gitu. Nah cuman ya si cowoknya ini ya emang namanya ketemu katanya seminggu sekali juga belum tentu, bisa 2 minggu, bisa sampai sebulan baru ketemu sekali, kayak gitu. Mungkin kesepian juga kali ya. Akhirnya ya udahlah, saya mikir ya hitung-hitung bantu nemenin maksudnya, kayak gitu kan. Ya udah dari situ ngobrol ya kayak gitu lagi deh, berhubungan lagi sama dia sampai ketemu malam. Kalau waktu itu saya minta balik kan, karena emang ya tahunya di rumah kan saya ya kerja, ada kerjaan lain, udah tuh balik lah. Nah dari situ saya udah mulai, mungkin istri nanya kayak, kok tumben sering banyak ini ya. Saya bilang lagi ada project, ya bilang gitu kan, yang harus dikerjain segala macem. Tapi handphone yang biasa buat main game ya saya simpen mulu tuh, taruh di tas, kadang di mana. Jadi saya nggak buka-buka kalau itu. Dan kalau pas sampai rumah nomor saya blokir, kayak gitu. Jadi kan nggak kelihatan ya, ada WA gitu kan. Saya blokir, saya hapus chatnya, udah aman. Ya tau nggak bakal ngubungin saya nih, saya pikir gitu. Nah terus akhirnya besokannya masih masuk pagi juga. Nah di situ dia ngubungin saya lagi, ngajak ketemu lagi. Terus saya bilang, jangan ketemu mami yang ini dah, sekali-kali mami yang datang gitu kan ke tempat kerja saya bilang. Emang nggak apa-apa, karena di tempat kerja saya satu kerjaan ini dari awal saya ngelamar kerja nih, tahunya sih belum nikah. Gitu. Jadi ya masih aman-aman aja, saya bilang gitu kan. Oh gitu ceritanya. Iya ya udah, nanti mami kesana di sore, selesai kerja mampir deh. Jadinya di situ-situ juga ngobrolnya iya, ininya iya gitu. Jadi emang dari situ kita banyak ngobrol soal kehidupan, termasuk ya soal anaknya, problem dia sama si suaminya yang baru ini. Jadi kayak ya ternyata dia
cuman jadi apa ya, ya buat bener-bener nyimpen, gak cuman nyimpen orang tapi nyimpen duit juga sama dia. Nah, dia juga bingung kan, ini mau dibuat apa, kata dia gitu. Mau dilariin lagi uangnya ke saya pikir wah serem nih, dia bilang gitu kan. Ini jatuhnya jadi mata rantai nih, bisa dibilang ntar yang ada gue keseret-seret. Saya mikir kan kayak gitu ya. Tapi ya dari pertemuan yang sering udah mulai intens, jadi kayak udah nggak canggung. Kita kalau misalkan dia bilang ngajak jalan ya jalan, ngajak makan ya makan. Orang-orang kantor juga nggak ada yang tahu kalau dia siapa. Saya bilang ya itu saudara, saya bilang gitu. Jadi semua nggak ada yang tahu lah tentang hubungan itu. Nah waktu itu sampai ada pas lagi apa ya, saya pas malam minggu kalau nggak salah, dia nginep di situ. Dia bawa anaknya karena anaknya masih kecil. Oh, di hotel itu? Iya, di tempat saya kerja itu kan ada tempat bermain juga kan, kolam renang. Nah dia nginep bawa anaknya dua-duanya. Jadi yang pertama ini ternyata masih SD kelas 6, yang cewek ini masih kelas 3 SD juga sama. Jadi ya emang deketan lah, 3 tahun kurang lebih. Nah cuman emang dari awal ketemu itu saya dikenalin ya, ini teman mami katanya gitu. Saya bilang oh iya, salaman segala macem. Yang deket sama saya yang cewek doang, yang cowoknya tuh kayak gimana gitu ke saya tuh, kayak nggak suka, tapi caranya anak kecil gimana gitu kan, dipegang nggak mau, diajak ngobrol juga malah lari. Kata saya ini mungkin dia belum bisa beradaptasi gitu kan. Oh yaudah nggak apa-apa lah, kata saya juga ngobrol sama si mami ini gini soal anak gimana, nggak masalah tadi gitu kan. Udah ntar biar mami yang ngomong ke dia, ngasih pengertian tadi gitu kan. Oh ya udah. Nah dari situ karena sering ketemu, nah dia baru bilang akhirnya kayak kalau kamu jadi mami gimana, dia gitu kan. Terus saya bilang ya nggak ada masalah selama itu aman-aman aja, bisa dikondisikan ya nggak ada masalah sih. Cuman saya yang ngerasa janggalnya, saya bilang ya itu masalah tadi keuangan. Saya bilang kalau misalkan terlalu besar juga saya takut megang dana terlalu besar, apa nggak ada nanti kedepannya terjadi masalah, saya bilang gitu. Terus kata dia udah tenang aman. Oh ya udah. Nah dari situ kita kayak apa ya, dibilang nikah ya kagak ya, tapi kayak menikah gitu. Jadi kita sering ketemu segala macem. Nah kayak gitu juga ya, yang pasti lumayan sih. Saat berhubungan ya pasti ada yang dikasih kayaknya sama dia. Kalau ketemu tuh ntar minuman, entah apalah gitu. Waktu itu malah pernah berontak, kayak saya nggak tahu dia dapat dari mana ya, dia dikasih jamu dan minum, katanya biar sehat, biar nggak masuk angin gitu ya. Ya saya minum aja. Yang saya ingat ya udah, rasanya nih kok kagak turun-turun nih paku gitu. Jadi kayak lah kok bisa ya, selama ini kan nggak pernah ya saya minum kayak gitu. Terus ternyata ya emang efeknya lumayan kayak gitu. Jadi ya dia tuh ya mungkin ngerasa gimana ya, karena nggak turun-turun. Saya juga puyeng, sampai puyeng gitu terus. Iya, saya juga nggak tahu tuh apaan yang kasih. Jadi kayak minuman apa sih? Minuman kayak semacam kayak jamu aja gitu bang. Bukan jamu. Kayak minuman gitu bukan? Bukan. Ya? Karena saya cium kan bau-baunya nggak ada. Kayak jamu nih, apa kayak racikan gitu kan? Pasak bumi. Bisa jadi kan gitu. Bisa jadi. Jadi ya lumayan juga nih kata saya. Cuman saya tanya ini apaan ya, dia nggak jawab, pokoknya bagus lah buat kesehatan gitu. Ya udah, terus ya itu kembali ke tadi problemnya di anaknya kan, makin hari makin
bertingkah aneh dalam artian kayak si maminya mau pergi, dia mau ikut aja. Padahal dia punya babysitter kan yang ngawasin si anak-anaknya ini masing-masing satu-satu. Jadi maunya ngikut terus. Nah terus mungkin karena dia emosi atau gimana waktu itu pernah, ya maaf ya, kayak dicubit gitu kan. Udah kamu di rumah aja karena ada saya di saat itu. Saya kan sempat karena udah sering ketemu ya, saya diajak ke rumahnya. Ajak ke rumahnya ya di pinggiran Jakarta. Saya lihat wah lumayan juga ternyata rumahnya. Terus ya pas saya mau pergi sama ibunya lah gitu, ya itu dia sempat marah kan kayak udah kamu di rumah aja, gak usah ikut-ikut, ada gitu kan, ada mbak di rumah, ada segalanya ada di rumah, gak usah ikut gitu. Adekmu juga mau kan di rumah, ya udah. Terus akhirnya kita pergilah. Ya dia nggak peduli lagi, udah tuh anaknya udah nangis-nangis, kita pergi aja. Pergi berdua jalan, ya masih bahasnya kayak gitu aja kan, kayak ya suasana ini dia jadi, tapi ya gimana? Kamu ada solusi atau gimana? Saya bilang, ya lihat, saya belum kepikiran sih, saya bilang gitu kan, untuk masalah ini harus kemana dan bagaimana. Kalau masalah hubungan pun saya juga ya untuk saat ini ya kayak gini aja dulu, saya bilang. Kalau bertahap lebih lanjut saya masih mikir anak saya masih mikirin istri saya juga. Saya nggak mau nyakitin sih sebenarnya, tapi ya gimana kan gitu. Nah ya udah, terus masih mikir, akhirnya saya dilema sendiri kan di saat itu, kayak gue mau tinggalin tapi duitnya lumayan. Ya lumayan untuk istilahnya, walaupun saya kerja juga kan pasti masih ada kurangnya, namanya manusia. Terus saya pikir ya udahlah jalanin dulu, tapi kayaknya nggak bisa lama-lama soalnya ini berkaitan dengan masa depan lah, masa depan keluarga saya sendiri gitu. Nah si mami ini tapi makin hari makin menjadi kayak sering intens ngubungin, bahkan sampai ngubungin ke rumah gitu ya. Maksudnya saya lagi di rumah gitu, tiba-tiba nelpon kan, saya lagi main game di rumah. Karena waktu itu lagi istri udah tidur, saya lagi main game, dia nelpon malam-malam. Waduh, cilaka ini gitu saya kan. Saya tahu itu nomor dia, cuman dia doang yang tahu soalnya. Oh lupa ngeblokir? Lupa, ya namanya udah kebiasaan ya. Lupa saya blokir. Akhirnya dia ngubungin saya. Ngubungin malam-malam, saya reject, makin ditelepon terus. Wah kacau nih. Sampai akhirnya temen saya nelpon saya kan di WA yang satunya lagi, katanya ada ibu-ibu katanya datang ke kantor nih, katanya nanyain lu. Mampus gue, saya bilang kan, wah rame nih di kantor nih pasti. Pas lagi libur saat itu ya. Waduh kacau nih. Udah dah, tolong ini dulu dah, ditanganin dulu, saya bilang gitu kan. Bilang lu kemana? Ya bilang gue lagi libur. Gue bilang aja gitu. Terus kata temannya, dia oke. Tapi ada masih, saya bilang gitu kan. Udah sih udah pergi. Mandi nanyain mulu tadi gitu. Itu siapa sih? Itu saudara gue gitu kan. Gak ada utang gituin kan. Kagak ada sih. Terus ngapain nyariin lu? Ya kagak tahu. Dia bilang aja gitu kan. Ya udahlah. Saya bilang gak usah dipikirin dah, itu urusan gue, bilang gitu. Nah dari situ udah mulai, ya itu tadi udah mulai agak-agak bukannya ekstrim ya, udah mulai inilah dianya. Maka saya pikir bahaya nih buat ke depan kan. Dan terus saya pikir-pikir kayak saya coba deh, saya blok, gak usah ngubungin dia gitu sama sekali ya. Saya diemin 1 mingguan. Saya lagi kerja, masuk pagi dia datang ke kantor. Bilang segala macem, katanya dia maaf ya, katanya dia lah sama saya. Oh iya, dia pura-pura atau gimana sih, bilang 50 tahun masih 48 lah. 48 ya. 48 kurang lebih. Tetap aja lah, udah umur segitu kayaknya langka ya berharga. Langka kan. Dia bilang itu pada nanya kan, tuh siapa sih? Tante lo sama siapa lo, kata gitu kan. Ya saudara dah pokoknya, bilang gitu.
dia ninggalin nomor telepon nih. Saya intip nomor telepon, iya itu nomor dia. Saya bilang, udah ntar gue yang ngurusin deh gitu kan. Nah dari situ saya hubungin dia lagi akhirnya kan. Saya buka blokirnya, wah banyak banget tuh WA dari dia. Kamu di mana gitu kan? Kamu jahat ninggalin saya segala macem katanya. Kamu mau morotin saya, siapa yang mau morotin, dia yang ngasih. Ya alhamdulillah saya kan ya mikir ya, saya bisa hidup dari situ lumayan. Nah terus saya telepon aja balik ke dia. Ya udah ketemu, saya bilang gitu. Ya udah nanti Mami Sherlock ya. Ya udah tuh akhirnya saya tunggu sore, bener tuh jam 3-an dia Sherlock. Saya ketemu lah sama dia. Tapi ketemunya kayak apa? Tempatnya beda nih. Beda lagi. Jadi kayak rumah. Ya bukan kayak rumah ya, emang itu rumah. Di salah satu perumahan di Bekasi. Kok tumben gitu saya minta ketemu di rumah. Rumah siapa nih? Gitu kan. Tapi saya mikir kayak orang kaya mah bebas ya kan, punya rumah di mana-mana. Saya samperin. Nah, di saat itu pas saya nyampe rumahnya, ternyata dia nggak sendiri di rumah itu. Entah dia kesel atau gimana sama saya ya, karena kemarin saya blokir. Jadi di dalam rumah itu saya lihat ada cewek 2 orang, ada cowok 2 orang. Jadi total berlima sama dia. Mukanya agak-agak, kata saya dari awal juga kayak, ini maksudnya apa ya? Saat itu saya mikir pasti jangan-jangan saya mau diculik nih. Kayak gitu kan. Ada yang gak beres nih. Saya Sherlock saat itu. Sherlock ke teman saya. Tapi saya nggak Sherlock ke istri ya. Sherlock ke teman. Terus pada balas kan, lu di mana? Udah nih gue Sherlock. Kalau gue ada apa-apa, nanti lu datang ya ke sini. Udah tuh, saya matiin handphone. Ya saya ngobrol sama dia. Mam, ini ada apa sih? Ya kamu yang kenapa? Baru ketemu, kita ketemu awalnya baik-baik, kamu tiba-tiba ngilang. Kata dia gitu. Saya bilang ya, saya lagi dilema. Saya cerita apa adanya soal keluarga saya, kayak gini. Ya kalau untuk buru-buru saya nggak bisa, kayak gitu, karena dia selalu bilang dia ngajak kita semua ini pindah kota. Jadinya memang udah dituntut sama si gadunya lah untuk pindah kota buat nyelamatin hartanya kan katanya. Nah, saya nggak bisa gitu kan. Kamu ikut dampingin saya tadi. Kok nggak bisa, saya bilang. Kamu mau apa, kata dia? Kamu mau berakhir di sini atau mau gimana? Waduh, nadanya udah nggak enak nih, saya bilang kan. Ya, saya bilang saya beraniin diri di situ. Ya mending saya berakhir di sini dah daripada keluarga saya berantakan. Nah, saya masih mikirin anak istri saya. Ya gitu. Terus ya udah tuh, dia pergi gitu aja. Dari rumah itu dia pergi aja. Nah, tinggal orang 4 ini nanya-nanyain saya kan. Katanya, kamu tinggal di mana? Gitu kan. Saya tahu tempat tinggal kamu di mana. Segala macam dia tahu katanya. Waduh, gawat nih. Ikutin apa kata Mami atau kamu berakhir di sini. Tadi gitu. Nah, jadi di saat itu posisinya saya dilema banget. Ya udah saya diem aja situ. HP diambil kan. Ya saya nggak bisa kontak siapa-siapa. Ya udah saya diem aja situ. Ya kira-kira sehari semalam di situ saya. Sampai nggak masuk kerja. Nah, cuman mungkin karena saya udah Sherlock sama teman saya. Jadi waktu itu kira-kira sekitar jam 8 malam di hari esoknya teman saya datang ke situ. Datang terus ngetok-ketok. Ya kagak disautin gak apa kan. Karena posisi saya ikutin apa kata mereka. Saya di kamarnya sendirian. Diem aja. Nah terus akhirnya dibukain pintu, dia bilang katanya, ada nama ini gak? Gitu kan, Rino ada di sini gak? Gak ada, gitu kan. Saya gak kenal katanya. Orang saya cuma berempat doang katanya. Nah di situ, tapi teman saya hafal. Ada sepatu saya di luar. Sepatu saya ada,
Terus saya juga datang ke situ kan naik motor. Helm saya ada, motor saya nggak tahu di mana. Disimpan kali ya di garasi atau gimana, tapi helmnya ada. Ya udah akhirnya mereka cekcok atau gimana, keribut lah di situ. Sampai datang ketua RT lah, menengahin gitu kan. Akhirnya saya bisa keluar dari situ. Nah RT juga nanya, kok kamu bisa di sini? Kamu siapa? Ya saya jawab, ya saya temennya Mami Lia sebelumnya. Saya bilang gitu. Oh iya, kata dia. Emang dia sering kayak gitu? Lah kok sering? Berarti memang nggak cuman sekali dua kali ya. Udah pemain ya. Udah pemain kayaknya. Cara nggak langsung mungkin saya ngambil kesimpulannya. Satu sisi dia takut terbongkar semuanya. Kayak dia itu siapa? Pejabat apa? Dana atau bagaimana? Ada sama dia. Mungkin takut kali ya. Jadi setelah dinegosiasi, akhirnya saya bisa keluar dari situ. Tapi sampai detik ini yang saya rasain, saya masih merasa sering diteror. Sama si Mami. Kayak lewat WA. Makanya kayak mau cerita juga, rada takut nih. Gitu. Dia sering WA, nomornya ganti-ganti. Kamu di mana? Dia bilang kamu punya hutang sama saya. Hutang gimana lo yang ngasih? Gitu kan. Nominal sekian lah, dia yang ngasih kok. Oh, dia gitu. masih ngejar-ngejar terus apa yang pernah dia kasih ke Bang Rino harus balik lagi gitu. Iya, harus kembaliin katanya. Makanya jadi kayak rada takut juga. Sampai detik ini masih, kalau udah berlalu mungkin sekitar 4 bulanan yang lalu. Waktu itu kejadiannya sekitar bulan September ketemu dia. September, Oktober, November lah. November pertengahan itu saya udahin kan, maksudnya nggak mau lagi kenal dia. Dia tahu ya, saya juga bingung anak saya sekolah di mana, samperin gitu. Ini dari cerita anak sih, katanya waktu itu ada ibu-ibu katanya nyamperin dia, nanyain saya kayak gitu, ayah kamu di mana, tinggalnya di mana, kayak gitu. Enggak bilang, oh itu nenek kamu nak. Agak. Jadi nenek nenek dari mana ya, gitu ya. Dia nanya, siapa ya, nggak tahu. Udah, pokoknya itu urusan ayah lah, saya bilang gitu kan. Udah ngeri juga, karena efeknya ke keluarga ya, mungkin sampai sekarang ya. Cuman sekarang ini udah sebulan terakhir sih agak sedikit mereda ya. Tapi istri sampai detik ini nggak tahu Bang Rino main di belakang itu. Antara tahu nggak tahu sih. Jadi kan loh, apa namanya kan nomornya kan beda nih. Dia kadang suka ngubungin ke situ. Pernah WA, tapi saya save-nya kan namanya nama cowok. Saya bilang dia nagih utang, ya bilang gitu. Padahal bukan. Kamu punya utang apa gitu ya? Ya pokoknya ada lah waktu itu. Karena minjem apa, alasannya gimana. Oh berarti pas kemarin kita agak mendingan kehidupan, kamu minjem sama dia gitu kan, saya bilang. Iya, saya minjem sama dia. Tapi di luar perjanjian yang awalnya katanya pakai dulu, ntar kalau ada rezeki baru dibalikin, ternyata diminta. Ini cowok apa cewek? Ya nggak tahu. Kamu telepon nggak? Enggak sih, takut kayak gitu kata istri. Jadi ya alhamdulillah sih masih aman bang. Masih aman, masih aman ya. Jadi belum biasanya kan kalau orang yang menyimpan bangkai itu kan pasti nantinya bakal kecium juga tuh. Iya benar. Berhubung ini udah keburu Bang Rino ini keburu apa ya? Bukan tobat sih sebenarnya ya. Melarikan diri. Iya, melarikan diri karena keadaan gitu. Betul. Yang membuat Bang Rino ini udah nggak berhubungan lagi sama si Mami. Betul. Gitu. Coba kalau misalkan bertobat gitu kan enak ya. Tapi kalau misalkan ada lagi mami-mami yang kayak gitu masih mau juga. Asal jangan yang lumayan jahat kayak gitu ya. Saya juga takut kalau kayak gitu. Kalau emang ada lagi kesempatan ya alhamdulillah gitu, Bang. Masih mau? Iya lumayan deh buat tambahan. Tapi apa yang dipikirkan sama Bang Rino nih? Kalau masih ada, terus Bang Rino juga mau. Sedangkan Bang Rino sendiri sudah berkeluarga, sudah punya anak. Apa yang ada dalam pikiran Bang Rino? Hanya materi,
atau apa? Satu materi sih, kedua ya nggak terlalu ya, karena emang cuman ya itu tadi kecenderungan saya aja, jadi kayak lebih puas aja. Kalau dibilang kalau materi kan Bang Rino udah kerja kan, iya sih. udah cukup lah gitu. Tapi memang manusia itu nggak pernah ada cukupnya. Betul. Tapi kan menurut saya kalau misalkan sudah ada pendapatan dari satu usaha atau sudah bekerja itu kan udah lebih baik. Betul. Dan rumah tangga juga bakal adem ayem nanti gitu. Nggak ada setan yang menumpangi, menindih. Itu kan bisikan setan juga kan termasuk ya. Jadi kayak misalkan kayak gitu ditanya pengen lagi ya pengen lagi sih. Masih pengen, karena dari sisi materi kayak ngerasa gampang banget ya dapat duit kayak gitu kan, cuman ketemu kayak gitu selesai, dapat duitnya lumayan. Nah biasanya sekali Bang Rino ketemu sama si Mami ini kan main kan, biasanya dalam di hotel itu berapa kali sampai main tuh? Bisa 2-3 kali. Dan itu setelah selesai Bang Rino dikasih uang sama si Mami? Iya, biasanya ditransfer. Oh ditransfer, nggak cash? Ada yang cash juga. Ya alasannya katanya titip buat anak kayak gitu kan. Di rumah kayak gitu. Wah ini buat jajan, ntar transfer. Buat anak. Terus dikasihin bener ke anak? Nah, dikasihin bener? Sebagian kasih sih. Sebagian tega ya? Hah? Tega ya Bang? Iya. Ya gimana ya? Habisnya kan namanya kerja di dunia kayak gini juga kadang kan teman-teman ngajakin main ya, jalan-jalan yuk. Kan gitu ya. Karaoke itu yuk kan gitu. Uang panas ya sebenarnya. Uang panas, uang yang nggak halal nih. Iya. Makanya saya bagi dua. Ke anak. Gitu. Kalau saya sih nggak dulu ya. Mending anak sama istri kasih yang uang halal aja. Habisnya rasa gajian pas-pasan ya, ada lebihan ya lumayan deh kan gitu. Buat tambahan. Berapa sekali ngasih biasanya Mami? Biasanya 1-2 juta kalau itu ngirim. 1 juta sampai 2 juta? Oh, seminggu ada berapa kali? Bisa 2-3 kali sih. 2-3 kali? Iya, 1 minggu. Ini kan lumayan ya. Dan itu setiap ketemu juga itu ngasih itu apa namanya? Itu tadi. Pasti ngasih terus. Itu efeknya memang nggak lemes-lemes ya? Ya, yang dirasain sih kagak. Badannya panas rasanya. Bangun terus. Bangun mulu, betul. Kagak turun-turun sampai bingung saya, sampai gila saya mandi gitu maksudnya. Iya, iyalah. Ya gitu dah. Masih juga. Kayaknya rada-rada juga nih orang. Itu sampai teriak-teriak gitu. Iya. Kalau ya gitulah. Kurang lebihnya. Macam-macam gayanya lagi, aduh pusing dah. Mau gaya inilah, gaya itulah. Wah parah dah. Cuman ya alhamdulillah nggak sampai kayak ada kan orang yang kayak pengen, wah nggak ada. Enggak sih alhamdulillah. Cuma dia doang. Cuman ya minta gaya ini gaya itu. Emang suka ada yang ya pernah dong berarti? Dia pernah cerita sih, pernah katanya kayak gitu. Sama 2 orang sama dia 1 ya bertiga. Berarti kiri kanan. Bisa jadi. Gue juga mikirnya, waduh, kayak orang kacau juga nih Mami ya kan. Iya, saya membayangkan saya dulu pernah lihat film kan dia kiri kanan. Iya benar. Ganti nonton. Betul. Gitu. Kayaknya kayak gitu sih. Ya, namanya orang udah kali ya. Dan dia sama suaminya ini cerai mati atau cerai hidup sih? Hidup. Jadi katanya juga suka cerita kayak dia ini suka diteror juga sama suaminya. Karena kan si suaminya ini dulunya tuh kerjanya biasa di salah satu perusahaan, terus baru naik jabatan, nikah lagi. Kayak gitu. Mungkin sekarang turun kayak jabatannya. Istrinya mungkin lebih baik ya. Dari sisi kerjaannya, punya usaha juga. Oke. Tapi sorry Bang Rino ya. Bang Rino ini termasuk orang yang apa sih, suka kayak selingkuh gitu nggak sih sebenarnya? Taruhlah ini kan selingkuh sebutannya ya. Maksudnya bukan selingkuh, kayak sering suka jajan gitu nggak sih? Kalau misalnya kesepian,
istri lagi nggak bisa. Terus Bang Rino cari pelampiasan, misalnya jajan ke mana gitu, ke pinggir jalan atau. Ini pengalaman juga nih Bang ya. Saya pernah waktu itu beberapa kali pengen jajan gitu. Salah satunya yang unik menurut saya pulang kerja, saya lihat nih di pinggir jalan sering banget saya ngeliat itu cewek. Ya gitulah gitu kan. Suatu ketika saya mampir lah di warung tongkrongan dia. Niatnya mah dari kantor ya, oh gue pengen gini gitu. Berapa saya bilang. Dia nyebutin kan nominalnya sekian. Contoh lah 200A gitu. Contoh nih. Tapi 2-3 jam. Saya bilang, saya bayar 500, tungguin saya sampai pagi. Oh oke. Gitu. Lokasi di mana? Nih di apartemen ini gitu kan. Yaudah ayo. Sekarang ya Bang. Pas udah nyampe di lokasi. Entah kenapa ya. Nggak jadi. Sayanya. Oh. Kenapa? Jadi kayak nggak tahu ya. Malah jadi ngobrol. Sampai pagi. Mungkin karena terlalu stres ya waktu dulu tuh pas kerja. Jadi ngobrol. Nggak berasa ngobrol. Taunya udah subuh aja. Kayak gitu. Oh nggak ada langsung naik apa namanya? Nggak tahu kenapa ya. Saya juga kayak gitu. Karena pernah juga waktu itu ada cerita juga nih. Jadinya cerita lagi nih. Saya dulu punya temen cewek. Dari dulu zaman SD ya sering PDKT gitulah sampai ketemu udah gede nih. Waktu itu saya posisi memang belum nikah sama istri saya, masih pacaran. Nah istri saya dulu kan keluarganya kan di Bogor gitu kan, dia sering ke sono. Nah saya kan masih pacaran, saya pikir dia ke sono ya gue jalan lagi kan gitu ya. Di sini saya ajak ketemu tuh cewek, teman sekolah maksudnya. Saya ajak ketemu, akhirnya dia jadi sering komunikasi ke saya sampai akhirnya dia itu mau dijodohin nih, tapi dia nggak mau. Udah sering banget ketemu, dia bilang sama kayak gitu, gue nggak mau. Sampai akhirnya di titiknya tiba-tiba dia ngubungin saya, ngajak ketemu buru-buru pulang kerja kata dia. Nah, saya pikir yaudah ayo ketemu. Pas ketemu dia cerita segala macem. Ya bahasa kasarnya minta dipakein sama saya. Karena dia nggak mau sama dia. Tapi yang terjadi lagi-lagi seperti yang tadi, Bang. Pas ketemu, ya saya nggak mau. Nggak bangun? Enggak. Sampai dia bagaimana saya nggak bisa. Saya bilang, gue nggak bisa. Gitu. Karena gue kenal lu dari kecil. Ibaratnya lu teman gue. Tapi lu suka sama gue, iya. Tapi kalau dengan cara kayak gini gue nggak bisa. Oh keren ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa bangun gitu. Iya, gue juga bingung. Malah gue masih tetap nggak bangun. Iya, malah gue tuduhnya gue anjir, gue bilang gila kali, kagak lah, gue masih suka. Tapi gue nggak bisa kalau cewek yang gue kenal udah ngobrol deket, gue nggak bisa. Nggak tahu dalam pikiran saya di saat itu kayak kepikiran istri punya anak cewek juga kan, jadi kayak tiba-tiba ya udah ngedon sendiri. Kayak gitu. Ini kalau misalkan suatu hari ketemu sama si Mami, mau ngapain? Mau ngapain ya? Pengen samperin aja sih. Ya maksudnya jangan minta duit. minta duit lagi, aduh, masuk lagi lingkaran nih, gak uyeng lagi ntar. Ya, tapi ya pengen diomongin gitu, baik-baik, jangan kayak gini caranya. Ya tapi mudah-mudahan ya Bang Rino di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan suci Ramadan ini ya, mungkin Bang Rino tersentuhlah sedikit hatinya untuk membahagiakan istri. Jangan sampai terus-terusan seperti itu. Itu apa namanya, harapan saya ya. Gitu. Jadi jangan diulangi lagi perbuatan-perbuatan kayak gitu, kayak jajan, kayak karena doanya istri itu bisa menembus langit loh.
Iya sih, saya percaya juga Iya. kayak gitu. Apa yang dia, kalau kira-kira dia udah berdoa, nggak mendoakan juga sih. Kalau dia udah tersakiti, maka ya suami itu bakal, ya amit-amit Bang ya, mungkin nggak tahu rezekinya tiba-tiba nggak ada, misalnya kayak gitu. Betul. Banyaklah seperti itu. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan Bang Rino ya kayak gitu ya. Iya. Jangan diulangi lagi, jangan Enggak, udah. jajan Cukup. sembarangan, jangan menduakan istri juga. Betul. Oke, dari sini mungkin Bang Rino ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Ya, pesannya jaga hati, ya. Jaga hati, jaga diri. Jaga. Baru serius nih. Jaga keluarga maksudnya. Jangan sampai berantakan kayak gitu kan. Sayang gak sih kan gitu. Jaga hati, gitu. jaga diri, jaga. Oke lah, boleh juga sih itu. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Rino dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47663. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Rino, terima kasih buat waktunya, buat Bang Ale. ceritanya ya. Ingat ya pesan saya Bang Rino ya. Semoga Bang Rino kembali ke jalan yang benar. Betul. Amin. Amin. Ya. Jaga. Jaga apa? Jaga apa? Jaga hati, jaga diri, Jaga? keluarga. Jaga keluarga. Oke, Bang Rino, terima kasih dan sampai jumpa.